warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dengan perkataan alhamdulillah. Sebelum mempelajari pelajaran pada siang hari ini pada pagi hari ini, saya akan bertanya kepada kalian semua, apakah kalian semua sudah makan? Belum. Sudah minum? Belum. Sudah punya sarapan semua? Belum. Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita beri pemanasan dulu agar bisa semangat untuk belajar pada siang hari ini. Jadi kalau saya bilang bismillah, maka tangannya itu harus atas. Kalau saya bilang alhamdulillah, maka tidak usah diangkat. Hanya bisa diletakkan di bawah saja. Paham ya? Sudah. Mari kita coba. Alhamdulillah. Bismillah. Kemudian alhamdulillah. Terus bismillah. Supaya apa? Pembelajarannya adalah agar kita bisa membiasakan diri kita setiap hari untuk mengawali hal-hal itu dengan baik. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Saya awali, kemudian kalian ikuti dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membaca bismillah dan alhamdulillah. Dan sebelumnya sudah diterangkan bahwa di dalam pelajaran kita kali ini adalah mata pelajaran akidah akhlak, di mana di dalam akidah akhlak itu terdapat banyak sekali sub-judul yang harus kita pelajari. Dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa membaca bismillah dan alhamdulillah sekaligus membaca ta'awudz. Coba kita bersama-sama membaca bismillah. Saya duluan, kemudian kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Mungkin anak-anak sekalian ada yang bisa, tapi ada yang masih belum bisa. Kita pelajari supaya nanti ke depannya bisa membaca bismillah. Kemudian yang kedua adalah membaca alhamdulillah. Gimana kalau baca alhamdulillah? Coba bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca alhamdulillah, membaca bismillah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah, ini harus kita lakukan, kita harus biasakan di kehidupan kita sehari-hari. Utamanya setiap melakukan kebaikan. Misal sambil membaca buku, makan, kemudian minum, maka kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti setelah minum, setelah makan, maka kita akhiri dengan Alhamdulillah. Supaya apa? Supaya di kehidupan kita sehari-hari ini kita membiasakan kalimat-kalimat yang baik atau kalimat thayyibah. Anak-anak sekarang, khususnya kalian kita semua ini kebiasaannya banyak anak-anak teman-teman itu sudah tercemar terhadap kata-kata yang tidak baik, tidak kata-kata yang kotor.
Jadi jangan dibiasakan kata-kata tidak baik, jangan biasakan kata-kata yang kotor. Semakin maraknya, semakin banyaknya sosial media, maka kita semakin banyak melihat-lihat orang-orang yang berbicara tidak baik, berbicara tidak bagus. Maka mulai dari sini kita semua belajar bagaimana setiap harinya ketika bersama dengan orang tuanya maka harus dengan kata-kata yang baik. Semisal kalian berbicara kepada orang tuanya pakai bahasa apa, anak-anak? Inggris. Bahasa Arab. Ada yang pakai bahasa Inggris? Bahasa Osing. Bagaimana bahasa Osing itu? Bahasa Osing ya? Boleh pakai bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, bahasa Portugis, bahasa AEO itu bisa. Tapi yang lebih penting bagaimana kita harus sopan kepada orang tua. Kalau yang dari Madura, kalau yang bahasanya Madura, maka harus bahasa Madura yang baik, sopan, yang halus. Maka harus bisa dengan baik. Pakai bahasa yang baik atau Dalam. kalau dalam bahasa Jawa itu dalam. Kalau bahasa halusnya Indonesia Madura Pak. Dalam. Itu kan Dito, saya, Kina. Kalau Engki itu bahasa di bawahnya. Kalau kepada orang yang lebih tua, lebih kita hormati itu pakai bahasa Abdina saya. Harus dibiasakan begitu. Atau Engki tak. Harus kepada yang lebih tua harus berkata yang sopan. Kepada guru kita harus berkata yang sopan. Boleh mengatakan hal yang tidak baik. Sudah mungkin seperti itu. Bagaimana kita bisa setiap harinya melakukan kebaikan harus diawali dengan kata Bismillah. Sudah bisa baca, bisa nulis semua Bismillah? Bisa. Coba kita praktek nanti nulis Bismillah. Bagaimana artinya Bismillah itu? Dengan menyebut. Coba saya tirukan saya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau alhamdulillah, bagaimana alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kalau melihat hal-hal yang tidak baik, melihat keburukan, kejelekan, maka kita harus dianjurkan untuk membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau na'udzu billahi min melihat kejelekan, keburukan, kerusakan, maka dianjurkan untuk berta'awudz. Mungkin seperti itu bisa dipahami semua ya? Bisa. Sekarang Bapak Guru akan memberikan tugas kepada kalian semua. Kita bentuk kelompok. Seperti halnya yang kemarin kelompoknya harus 3 orang, 3 kelompok dari beberapa murid ini. Coba ayo bentuk kelompok. Yang putri, yang cewek-cewek 1 kelompok, yang putra 2 kelompok. Sudah itu sampai 1 dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo coba. Sekarang dari setiap kelompok harus memiliki peran masing-masing. Peran masing-masingnya itu semisal ada 3 kelompok, ada 6 kelompok. Yang satu mengajari tentang tulis menulis ataupun tulis menulis, kemudian yang satu mengajari. Saya yakin di antara kelompok ini bisa satu menulis Bismillah, kemudian artinya ayo Pak. Yang putri juga, yang cewek juga sama. Nanti disetorkan kepada guru. Ini ada tugas
Sudah ditulis semua? Sudah kita semua? Sudah. Mungkin kalau sudah diartikan, kalau sudah bisa nulis semua, mungkin sudah bisa materi kita ini sudah bisa dikuasai semua. Apabila ada di teman-teman anak-anak sekalian yang masih belum bisa nulis, belajar di rumah sama orang tuanya, belajar bersama kakaknya yang saudara-saudara yang punya saudara, belajar untuk menulis, baik menulis tulisan Arab ataupun tulisan Latin. Itu. Kemudian kalau nanti game-gamenya, kalau kalian melakukan hal kebaikan, maka berbanyak dengan membaca bismillah. Mungkin yang terakhir dari pemaparan kita, pelajaran kita kali ini, kita harus membiasakan untuk membaca, untuk membiasakan apabila melakukan kebaikan harus diawali dengan kalimat thayyibah, kalimat bismillah. Kalian makan, kalian minum, maka dianjurkan kalian untuk mengawalinya dengan membaca bismillah. Kalau selesai maka membaca alhamdulillah. Kalau menemukan hal-hal yang tidak baik, dijelekan, maka harus bertakau. Kemudian saya nanti PR-nya di rumah menulis bismillah dengan baik, kemudian diartikan. Besok pertemuan selanjutnya dikumpulkan satu-satu, Bapak akan nilai. Yang tidak mengumpulkan tidak mendapatkan nilai dan akan diberi hukuman. Hukumannya bagaimana? Baca bismillah, kemudian mengartikan bismillah, kemudian menulis Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Mungkin cukup sekian, dan saya harap untuk bisa belajar nanti, pesannya belajar di rumah masing-masing, menghormati orang tua. Cukup sekian. Ada pertanyaan? Ada ya? Mungkin kita akhiri. Sebelum kita akhiri, membaca. Gimana kalau mengakhirkan sesuatu? Membaca Alhamdulillahirabbil alamin.